Selamat datang di frekuensi mistis, di mana kisah-kisah tak kasat mata menjadi nyata. Bayangkan, suatu malam, Anda mendapat mimpi aneh berulang kali. Mimpi yang seolah memberi petunjuk tentang sebuah harta karun tersembunyi di rumah Anda sendiri. Sebuah peti berisi emas dan perhiasan, kekayaan yang bisa mengubah hidup Anda selamanya. Tapi, tunggu dulu, apakah ini benar-benar anugerah? Atau justru awal dari sebuah kutukan yang mengerikan? Inilah kisah nyata yang dialami Maman, seorang warga Bandung, Jawa Barat. Ia hidup sederhana, tanpa pernah menyangka bahwa rumah yang telah ia tempati selama puluhan tahun menyimpan sebuah rahasia kelam. Keinginannya untuk memiliki kekayaan itu justru membawa malapetaka. Kehilangan orang yang dicintai, gangguan makhluk tak kasat mata, hingga pengalaman yang membuat bulu kuduk merinding. Siapkan diri Anda, pastikan lampu tidak dimatikan, dan dengarkan cerita ini sampai akhir. Karena bisa jadi, kisah ini bukan hanya terjadi pada Maman. Bisa saja, sesuatu juga mengintai di sekitar Anda. Semua berawal dari sebuah mimpi. Malam pertama, Maman terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Ia baru saja bermimpi didatangi seorang pria misterius berpakaian kebesaran kerajaan. Sosok itu berdiri tegap di depannya, menatap dengan sorot mata tajam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dengan suara yang dalam dan bergema, ia berkata, "Di rumahmu ada harta yang telah lama tersembunyi. Harta yang bisa mengubah hidupmu jika kau berani mengambilnya." Maman terbangun. Dadanya naik turun, napasnya memburu. Ia menganggap itu hanyalah bunga tidur. Tapi keesokan malamnya, mimpi itu kembali. Sosok yang sama, pesan yang sama. Hanya saja kali ini lebih jelas. Ia melihat dalam mimpinya sebuah peti kayu tua yang terkubur di dalam rumahnya. Peti itu penuh dengan emas dan perhiasan. Semakin sering mimpi itu datang, semakin besar rasa penasaran Maman. Hingga akhirnya, ia menceritakan semuanya kepada anak sulungnya, Asep. Awalnya Asep ragu, tapi melihat betapa yakin dan gelisahnya sang ayah, ia pun setuju. Mereka akan menggali tempat yang terlihat dalam mimpi itu di salah satu kamar kosong rumah mereka. Di pagi hari, ketika matahari baru saja muncul di ufuk timur, Maman dan Asep mulai menggali. Lantai kamar itu hanyalah semen tua yang sudah lapuk, sehingga tidak terlalu sulit untuk dibuka. Dengan tangan bergetar, mereka mulai mengayunkan cangkul. Suara cangkul menghantam tanah, suara napas berat, lalu kerak, suara benda keras terkena cangkul. Jantung Maman berdegup kencang. Ada sesuatu di dalam tanah. Dengan penuh kehati-hatian, mereka terus menggali, sampai akhirnya sebuah peti kayu besar mulai terlihat dari balik tanah yang tergali. Peti tua dengan ukiran yang nyaris terkikis waktu. Maman menatap anaknya. Wajah mereka berdua dipenuhi campuran kegembiraan dan rasa tidak percaya. "Pak, ini benar-benar ada. Ini nyata." Dengan tangan gemetar, Maman meraih golok dan mulai menjongkel tutup peti itu. Cahaya kemasan berkilauan. Emas, perhiasan, kawan-kawan kuno berserakan di dalamnya. Kekayaan yang selama ini hanya ada dalam mimpi, kini ada di hadapan mereka. Tapi, mereka lupa sesuatu yang terkubur dalam tanah mungkin bukan hanya sekadar harta. Bisa saja ada sesuatu yang menjaganya. Di depan mereka, peti itu terbuka lebar. Cahaya kemasan dari tumpukan perhiasan dan balok-balok emas menyilaukan mata. Maman dan Asep menatap harta itu dengan takjub, seolah terpercaya bahwa mereka benar-benar menemukannya. "Pak, kita kaya." Asep berseru girang. Tangannya hampir saja meraih salah satu balok emas, tapi sebelum ia sempat menyentuhnya, asap putih pekat tiba-tiba muncul dari dalam lubang galian. Asap itu bergumpal, berputar-putar, semakin lama semakin besar, hingga menutupi seluruh ruangan.
Maman dan Asep terbatuk-batuk, matanya perih. Mereka melangkah mundur, mencoba mencari jalan keluar. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, dua suara ledakan halus diikuti oleh suara geraman berat dan gema langkah yang menghentak. Dari balik gumpalan asap itu, perlahan-lahan muncul sesosok makhluk tinggi besar. Kulitnya hijau legam, otot-ototnya menggembung, dan perutnya buncit. Kepalanya botak licin, matanya merah menyala, tatapannya tajam, penuh kemarahan. Nafasnya berat, seperti embusan angin neraka. Buto Ijo, tunggu dulu, anak manusia. Kalian tidak bisa begitu saja memiliki harta pusaka ini sebelum kalian membayar tebusan kepadaku. Suaranya menggema di seluruh ruangan, mengguncang dada Maman dan Asep. Kaki mereka gemetar, tubuh mereka membeku dalam ketakutan. Asep berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Maman berusaha menenangkan diri, berpikir keras. Ia menelan ludah, mencoba berbicara, tapi mulutnya kering. Perlahan, ia menarik tangan Asep, mengisyaratkan untuk mundur. Mereka tidak bisa tinggal di sini, mereka harus pergi. Sekarang, ayo, kita tutup lagi petinya. Sekarang. Dengan panik, mereka mulai mendorong tutup peti, berusaha menguburnya kembali. Jari-jari mereka gemetar, keringat dingin mengalir deras di pelipis. Tapi, Buto Ijo masih berdiri di sana. Makhluk itu menatap mereka dengan tatapan tajam, seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Saat peti itu akhirnya terkubur kembali, sesuatu terjadi. Buto Ijo perlahan menghilang, bersama dengan asap putih yang mulai memudar. Ruangan kembali sunyi. Hanya ada suara napas mereka yang masih tersengal-sengal. Pak, kita harus keluar dari sini. Tanpa pikir panjang, Maman dan Asep berlari keluar dari kamar, menutup pintunya rapat-rapat. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Yang mereka tahu, mereka baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Tapi ini baru permulaan. Setelah kejadian mengerikan itu, Maman dan Asep berusaha melanjutkan hidup seperti biasa. Mereka tidak pernah lagi menyentuh kamar yang berisi peti terkutuk itu. Pintu dikunci rapat, seolah-olah kejadian malam itu tidak pernah terjadi. Tapi, sesuatu mulai berubah. Istri Maman, Mimin, tiba-tiba jatuh sakit. Bukan sakit biasa, tapi sakit yang aneh. Dia sering terlihat melamun, duduk sendirian sambil menatap kosong ke arah kamar yang terkunci itu. Kadang-kadang dia tersenyum sendiri atau berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Pak, mereka datang. Maman merinding setiap kali mendengar bisikan istrinya. Mereka? Siapa yang dimaksud Mimin? Setiap kali ia bertanya, Mimin hanya tertawa kecil, matanya kosong. Tapi bukan hanya Mimin yang berubah. Maman dan Asep mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka sering mendengar suara langkah kaki berat di dalam rumah, terutama di malam hari. Benda-benda bergerak sendiri, pintu kamar bergetar seolah ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Dan puncaknya, suatu malam, Maman melihatnya. Di lorong rumah, di bawah cahaya remang lampu minyak, sosok itu berdiri. Tinggi, besar, dengan tubuh hijau kekar dan mata menyala merah. Buto Ijo, kau tidak akan bisa lari dari ini. Anak manusia. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Maman membeku, lututnya gemetar, napasnya tercekat. Saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Tapi aroma anyir dan hawa dingin masih terasa. Sejak malam itu, kondisi Mimin semakin memburuk. Tubuhnya semakin lemah, tapi matanya selalu terbuka, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Hingga akhirnya, pagi itu, Maman menemukan Mimin sudah tidak bernyawa. Wajahnya pucat, matanya masih terbuka, menatap lurus ke arah kamar yang berisi peti terkutuk itu.
Tidak ada tanda-tanda sakit berat, tidak ada luka, tidak ada apapun. Seakan sesuatu telah mengambil nyawanya. Hari pemakaman tiba, para tetangga berkumpul, mengantar kepergian Mimin ke peristirahatan terakhirnya. Tapi di tengah suasana duka itu, sesuatu terjadi. Beberapa tamu tiba-tiba terdiam, mata mereka membelalak. Salah seorang berbisik, menunjuk ke arah rumah Maman. "Kalian lihat itu? Di balik jendela, ada sesuatu yang bergerak." Maman menoleh cepat, dadanya berdebar kencang. Dan di sana, di dalam rumah yang seharusnya kosong, ia melihatnya lagi. Sosok besar itu berdiri di balik jendela kamar. Mata merahnya menatap tajam ke arah mereka, seolah memastikan bahwa ia masih di sana dan masih mengawasi. Ini bukan akhir, ini baru permulaan kutukan. Malam itu, ketika suasana rumah masih diselimuti duka setelah kepergian Mimin, terdengar ketukan di pintu depan. Maman, yang tengah termenung di ruang tamu, terkejut. "Siapa yang datang malam-malam begini?" "Pak Maman, kami datang untuk membantu." Di ambang pintu, berdiri dua sosok pria parubaya. Wajah mereka serius, mata mereka memancarkan ketegasan. Tanpa menunggu undangan, mereka melangkah masuk, seolah sudah tahu betul situasi yang terjadi di rumah itu. Maman menatap mereka dengan bingung. "Siapa kalian?" tanyanya dengan suara serak. "Kami adalah paranormal. Kami mendengar tentang kejadian yang menimpa keluarga Anda. Kami datang untuk membantu mengatasi kutukan ini." Maman terdiam. Bagaimana mereka bisa tahu? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, salah satu dari mereka melanjutkan. "Pak Maman, kutukan ini tidak hanya berhenti pada istri Anda. Putri bungsu Anda dalam bahaya besar. Energi negatif di rumah ini sangat kuat dan mengincar anggota keluarga Anda yang paling lemah." Jantung Maman berdegup kencang. Putri bungsunya, Siti, baru berusia 5 tahun. Ia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Namun, di balik kekhawatirannya, ada keinginan yang masih membara. Harta karun itu, emas dan perhiasan yang sempat ia lihat. Maman merasa, jika ia bisa mendapatkan harta itu, hidup keluarganya akan berubah. Semua penderitaan ini akan terbayar. Pak Maman, harta itu terkutuk. Siapapun yang mencoba mengambilnya tanpa izin akan menghadapi konsekuensi mengerikan. Maman menatap kedua paranormal itu dengan mata penuh tekad. "Saya tidak peduli. Saya akan mengambil harta itu dan mengakhiri semua ini." Kedua paranormal saling berpandangan, menyadari bahwa peringatan mereka mungkin tidak akan cukup untuk menghentikan Maman. Malam itu, dengan tekad yang membara, Maman dan Asep memutuskan untuk kembali ke kamar terkutuk. Meskipun peringatan dari para paranormal masih terngiang di telinga, keinginan untuk mendapatkan harta karun itu mengalahkan rasa takut mereka. Dengan tangan gemetar, Maman membuka pintu kamar yang telah lama terkunci. Bau apek dan dingin langsung menyergap mereka. Di sudut ruangan, bekas galian sebelumnya masih tampak jelas. Mereka mulai menggali lagi, berharap bisa mengambil harta tanpa konsekuensi. Namun, saat cangkul Asep menyentuh peti kayu itu, sebuah kekuatan tak terlihat melemparkan Asep ke belakang. Tubuhnya terpental keras, menghantam dinding dengan suara yang menggelegar. "Asep!" teriak Maman, berlari menuju anaknya yang tergeletak tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Asep mulai menunjukkan gejala-gejala aneh. Tubuhnya demam tinggi, namun dokter tidak menemukan penyebabnya. Ia sering mengigau, menyebut-nyebut nama makhluk yang tidak dikenal, dan berteriak ketakutan di tengah malam. "Tolong jangan dekati aku," teriak Asep dalam tidurnya. Wajahnya pucat dan penuh keringat. Maman membawa Asep ke berbagai dokter dan tabib, namun tidak ada yang mampu menyembuhkannya. Kondisi Asep semakin memburuk.
Dan Maman mulai menyadari bahwa harta karun itu membawa kutukan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dalam keputusasaan, Maman menyadari bahwa keserakahannya telah membawa malapetaka bagi keluarganya. Namun, apakah sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya? Setelah berbagai upaya yang sia-sia untuk memulihkan kondisi Asep, Maman akhirnya menghadapi kenyataan pahit. Asep kehilangan seluruh ingatannya, menjadi sosok yang asing bahkan bagi keluarganya sendiri. Dengan hati yang hancur, Maman memutuskan untuk meninggalkan rumah tua mereka, membawa serta putri bungsunya, Siti, demi keselamatan dan masa depan yang lebih baik. Mungkin harta itu memang bukan untukku, gumam Maman dengan penyesalan mendalam, menatap rumah yang kini hanya menyimpan kenangan kelam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar atau bukan hak kita akan membawa konsekuensi yang berat. Seperti pepatah mengatakan, harta yang tidak halal pasti akan berakhir dengan tidak baik. Demikianlah kisah Maman dan keluarganya, yang menjadi peringatan bagi kita semua tentang bahaya menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Apakah Anda percaya bahwa harta karun bisa membawa kutukan? Atau mungkin Anda memiliki pengalaman serupa? Kami mengundang Anda untuk berbagi cerita atau pengalaman mistis yang pernah Anda alami. Kirimkan kisah Anda ke email kami di frekuensimistis@gmail.com dan mungkin cerita Anda akan kami angkat di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti Frekuensi Mistis agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan selalu ingat, tidak semua yang berkilau itu emas.